Bukan tidak sebelah beda Pak Hakim. Ini yang mulia. Ini bukan saya di sini semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mau ikutin? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak bisa. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, memang ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Ya, ini sidang. Jadi kita bukan masalah berdebat. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipasang Bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi masalahnya. nanti Ya udah, ya silakan Untuk apa ditanggapi kita bahwa sekolah saksi kalau ini gitu? tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Bang nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, oleh karena Tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan Begini, juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga Terpatok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami terserah kami. Iya makanya. Kami. Kemudian narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama, Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa, Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan, lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres kalau di kabupaten. Tolong dong hakimnya Pak itu penyidiknya nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya.
nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya yang belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat, kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Ya, halo teman-teman lalu politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita kembali dihadapkan pada sebuah topik yang seakan tidak pernah usai dan terus menggelinding bak bola salju di tengah publik, yakni polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Persidangan yang dilegar untuk menguji keabsahan di dokumen pendidikan tersebut terus memicu perdebatan sengit. Bahkan hanya di ruang sidang antara kekuasaan hukum dan majelis hakim, tetap memicu polaritas yang tajam di jagat media sosial. Publik ini mempertanyakan sejauh mana transparansi dan komitmen moral dari seorang mantan pemimpin dan dalam menghadapi gugatan hukum yang menyeret nama baiknya. Teman-teman politik, dalam beberapa cuplikan persidangan yang beredar, kita bisa melihat bagaimana perdebatan hukum menjadi secara alot mengenai definisi keonaran serta mekanisme pembuktian sebuah ijazah. Ada tuntutan besar dari masyarakat agar ijazah asli tersebut ditunjukkan secara langsung di hadapan majelis hakim guna mengakhiri segala spekulasi yang berkembang. Kasus ini bukan lagi sekedar urusan persoalan, melainkan telah bertransformasi menjadi ujian terbuka bagi integritas lembaga peradilan kita, di mana publik menuntut ketegasan hakim untuk bertindak independen tanpa adanya intervensi dan kekuatan politik manapun. Teman-teman lawan politik, jika kita beda secara dalam, esensi dari tuntutan persidangan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu kehadiran fisik dokumen untuk diverifikasi secara hukum. Di dalam ruang sidang, saksi, ahli maupun pihak terkait menjelaskan bahwa ijazah pada era tahun 90-an ada mayoritas ditulis tangan lengkap dengan nomor seri, kode fakultas serta surat keterangan hasil ujian nasional atau dokumen pendukung sejenisnya. Namun yang menjadi gejala terbesar di benak masyarakat saat ini adalah mengapa proses pembuktian ini terkesan sangat terbelit-belit dan memakan waktu yang begitu lama. Keengganan untuk menunjukkan bukti otentik secara instan di depan publik justru memicu akhirnya berbagai asumsi liar yang mengenai apa sebenarnya terjadi di balik layar. Ya, lebih jauh lagi, kadungan ini memicu gelombang perbandingan yang cukup masif di tengah masyarakat. Kasusnya saat memasuki era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, banyak pihak menilai bahwa di bawah pemerintahan yang baru bagaimana kasus korupsi besar yang selama ini bertahun-tahun terkesan tertutupi, kini mulai dibongkari satu persatu ke permukaan. Hal ini memicu analisis kritis di kalangan pengamat dan netizen, juga bahwa isu ijazah yang menduga bahwa isu ijazah yang terus digulir ini sengaja dipelihara secara taktik pengalihan isu untuk menutupi skandal atau kerugian negara yang jauh lebih besar naiknya. Konteks politik yang dinamis ini membuat publik semakin skeptis terhadap motif aslinya di balik penundaan penyelesaian kasus ini. Dan teman-teman, sikap seorang pemimpin sejati dinilai dari bagaimana ia merespon kegaduhan yang terjadi di tingkat akar rumput demi menjaga kondusivitas bangsa. Apabila jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab moral itu masih ada, jalan terbaik yang bisa ditempuh adalah mengambil keputusan yang adil, yakni hadir di persidangan dan menunjukkan dokumen asli tersebut secara transparan. Langkah satria ini dinilai sangat krusial, bahkan hanya untuk membersihkan nama baik keluarga, tetapi juga untuk merendam potensi kericuhan sosial yang berkepanjangan. Sayangnya realita yang dipertontonkan saat ini justru memperlihatkan kesan ketidakpedulian yang membuat masyarakat merasa hak informasinya telah diabaikan. Ya, teman-teman, politik krisis kepercayaan ini diperparah oleh situasi internal. Lembaga peradilan kita saat ini tengah berada dalam sorotan tajam akibat rentetan kasus suap yang melibatkan oknum hakim. Ketika hukum dirasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas, masyarakat mulai meragukan apakah kebenaran
Apakah kebenaran Maritel benar-benar bisa digali dalam persidangan ini? Kekhawatiran akan adanya rekayasan atau kompromi hukum di balik pintu tertutup membuat tuntutan akan hadirnya keadilan yang murni semakin menguat. Pada akhirnya masyarakat kita tidak bisa lagi dibodoh-bodohi oleh formalitas belaka, melainkan menutup pembuktian nyata yang akuntabel di mata hukum. Ya teman-teman Nalar Politik, mari kita bacakan komentar-komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa jika proses persidangan ini terus-menerus ditunda tanpa kejelasan, masyarakat di Pulau Jawa sebaiknya segera membentuk tim independen yang vokal untuk mendesak dan membersihkan para penegak hukum yang dinilai tidak becus serta lambat dalam menangani persoalan krusial negara ini. Dan juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa kita sebagai rakyat sudah sangat mulai melihat drama pengadilan dan oknum hakim yang seolah-olah beralih fungsi menjadi pelindungan bagi kepentingan penguasaan. Kita tidak boleh membiarkan sistem ini menciptakan presiden buruk yang melahirkan generasi pemimpin pembohong di negeri besar Indonesia. Lalu juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa seseorang pemimpin harus memiliki jiwa kesatria. Jika memang merasa berada di pihak yang benar, datanglah langsung memenuhi panggilan institusi hukum tertinggi negara. Sudah menjadi kewajiban mutlak bagi majelis hakim untuk melakukan pengadilan paksa agar semua bukti bisa dibuka secara transparan di hadapan publik. Lalu juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa bagaimana bangsa ini bisa melangkah maju dengan tenang jika persoalan mendasar seperti ini, validasi dokumen pemimpin terus digantung tanpa kepastian. Penegakan hukum jangan hanya berani menindak masyarakat kecil, sementara kita berhadapan dengan elit penguasa, proses menjadi tumpul dan penuh dengan kompromi. Teman-teman Nalar Politik, dari rangkaian perdebatan di ruang sidang bangsa sidang hingga suara lantang netizen yang baru saja kita bedah, kita dapat menarik benang merah bahwa publik kini sudah semakin cerdas dalam dan kritis. Masyarakat tidak lagi bisa dipuaskan hanya dengan narasi-narasi formalitas atau janji-janji di atas kertas tanpa adanya pembuktian fisik dan nyata. Kelanjutan dari kasus ini akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting bagi arah penegakan hukum dan demokrasi Indonesia ke depan. Dan bagaimana tanggapan dan opini teman-teman semua mengenai perkembangan kasus ijazah ini? Apakah menurut Anda dokumen tersebut akan benar-benar dibuka secara transparan atau ini akan menjadi misteri hukum yang berkepanjangan? Terima kasih telah menyimak ulasan ini sampai selesai. Tetap kawal keadilan. Sampai jumpa di video pembahasan menarik selanjutnya. Salam NKRI harga mati.